Ini luar biasa ya, maksudnya Allah kasih cobaan yang luar biasa kepada orang tua tersebut ya. Bisa memaafkan orang yang membunuh anak kesayangannya. Nah ini sebenarnya kalau kita bicara posisi seperti ini adalah posisi sulit bagi orang tua untuk bisa memaafkan. Mungkin seandainya itu terjadi di kita, mungkin kita akan berpikir, ah nggak bisa, nyawa dibalas dengan nyawa, atau bagaimana. Nah ini bagaimana Ustadz Maulana menyikapi hal seperti ini luar biasa tadi orang tuanya nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim, izin Habib, Sasam dan semuanya, termasuk Mas Fadli yang luar biasa. Saya tahu dalam hal ini, permohonan maaf ini harus luar biasa. Tapi ingat, dalam Islam memberi maaf itu luar biasa. Kita komentari dulu, karena ini kan lagi melo kita. Iya, karena bener. Sesuatu yang sangat gimana ya, membuat kita terharu. Hati, iya, terharu, sangat Kebayang terharu. nggak kalau anak kita, maaf, nauzubillah, nauzubillah, semua nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita. Maaf, dibunuh lantas kita memaafkan. Saya teringat juga dengan ada yang di Makassar, Iya. ya luar biasa. Pak, ya itulah enggak usah disebut ya namanya, karena kita lagi bahas ini. Mohon izin. Kategori memaafkan harusnya bagaimana nih? Apakah selesai urusannya kalau sudah seperti ini? Tetap orang yang harusnya dia tetap bertobat. Sekalipun sudah mendapatkan maaf dari orang yang dalam artian engkau berbuat salah kepadanya, engkau berbuat dosa kepadanya. Karena dosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Dosa kepada diri harus ibaratnya kasih haknya tubuh. Nah, karena dan yang ketiga adalah dosa kepada sesama manusia atau zalim. Ini yang Allah tidak biarkan. Sekali lagi, ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni dalam artian karena dia syirik, tapi ada dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah. Inilah dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Betul. Harusnya pertama-tama yang dilakukan adalah bertobat. Setelah bertobat, tubuh ilallahi taubatan nasuha, dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya, bukan main-main. Bukan karena ada ancaman, maaf ya, dikatakan hukumannya adalah hukuman mati. Bukan. Tapi dalam kaitan ini karena betul-betul dia merasa, meyakini bahwa yang dilakukannya adalah dosa. Sehingga dia bertobat kepada Allah. Tapi ingat. Mohon ridho dari yang dizalimi. Nah ini mohon ridhonya. Tadi kita lihat sudah berpelukan dan sebagainya. Tapi mohon keridhoannya. Mungkin ayahnya ridho. Betul. Tapi ibunya? Betul. Mungkin ayah ibunya ridho. Maka disinilah peranan dari keamanan, polisi. Biasanya sebenarnya kalau ada macam seperti kasus seperti ini. Mereka diamankan. Iya. Nah, makanya di penjara 30 tahun kan. 30 tahun untuk mengamankan. Bisa jadi pengamanan ini yang penting. Karena jangan sampai yang satu ridho tapi yang lainnya belum diamankan. Mohon maaf, habis itu apa? Mengganti dengan kebaikan. Ah, namanya kisos ya. Tetap ada kisos. Harusnya diganti dengan kalau nyawa itu 100 ekor onta ya. 100 ekor onta. 100 ekor onta. Harusnya diganti. Kalaupun dapat, dia sudah memaafkan. Dia tidak jadi dibunuh kan, membunuh, dibunuh. Yeah. Jadi penggantiannya kalau perlu ada namanya kisasnya pembayaran. Kafaratnya dengan 100 ekor onta atau sesuai kesepakatan. Harusnya gimana ya? Kemudian membalas dengan kebaikan. Tadi kita dapat contoh yang luar biasa dari Habib tadi. Justru jadi akrab. Jadi akrab. Yang hebat itu yang di Makassar saya ceritakan, tidak usah sebut namanya. Anaknya meninggal dari tangannya karena mungkin salah obat dan sebagainya. Tahu nggak? Dokter yang salah obat itu disekolahkan. Allahu Akbar. Dia salah obat sehingga dia salah ngasih obat ke anaknya. Justru bukannya dituntut, malah justru dokternya disekolahkan lagi. Supaya dia jauh lebih hebat. Ini waduh luar biasa. Ini sangat terkenal kisahnya di Makassar. Cuma enak disebutnya. Karena sosok public figure yang luar biasa sangat terkenal di Makassar. Bahkan dibuatkan rumah sakit, dia yang mengurus semuanya. Ini hebat ini. Ya ini pelajaran yang luar biasa, maksudnya bicara masalah tentang memaafkan ini memang tidak ada istilah tidak bisa tidak dimaafkan intinya. Kita sudah dimaafkan, oh tidak.
Anda sudah dimaafkan, tapi jalin silaturahmi, memperbaiki dia, Masya Allah. berbuat baik padanya. Betul, mengganti kerugiannya Iya. tadi, kifaratnya tadi. Ya, ini Masya Allah. nih, Iya. sekarang kita coba bicara masalah tentang anak-anak muda nih, anak-anak milenial yang generasi sekarang ini. Yang kalau boleh dibilang nih Ustaz Syam agak lebih sulit untuk saling memaafkan satu sama lain. Karena permasalahannya gengsi. Biasanya cuma di posting. Maka harus minta maaf di postingan. Di sosial media. Instastory. Di sosial media minta maafnya. Atau broadcast. Ya. Broadcast. Tapi kalau misalnya kadang-kadang gini, kalau kita berbicara tentang maaf-memaafkan, kalau seandainya kita memaksakan orang untuk minta maaf kepada orang lain. Tapi sebelumnya ingat ya, ini dipaksakan terlebih dahulu untuk minta maaf. Apakah ini tetap berpahala atau mungkin ini jadinya ya nggak gugur enggak gitu loh, atau nanggung-nanggung, bagaimana Ustaz yang menjelaskan?